Terus apa lagi Bu Aisyah? Sholat itu membuka semua putaran meridian. Kalau wudhu hanya yang dibasuh dan diusap, sholat karena ada gerakan berdiri, ruku, sujud. Ini kalau dijumlahkan itu 360 derajat. Maka habis sholat orang sinyalnya dahsyat. Yang sering belum lagi ditambahkan adalah ingat kalau habis sholat mulut dijaga, pikiran dan perasaan dijaga. Banyak orang habis sholat kenceng sholatnya, sholat sunnahnya banyak tapi masih gitu tuh. Tahu nggak? Ini cuma kamu aja loh yang tahu, cuma kamu aja. Hati-hati, sinyal ini panjang. Kalau teman-teman lupa istighfar, apa yang kita omongin kita tarik itu, tarik, gitu. Kalau gitu serem dong Bu Aisyah, nggak usah sholat aja. Salah. Ibu disuruh sholat supaya ibu bisa menarik hal-hal keinginan kita yang baik-baik, ya kan? Karena sinyal ini itu membawa apapun omongan kita, baik yang positif maupun yang negatif. Dia bawa. Ibu seneng nggak kalau misalnya punya HP, terus bisa dengan cepat pesan itu terakses atau terbroadcast dan mengakses pesan? Seneng nggak? Iya. Berarti ibu seneng dong kalau tubuh kita kan ini gadget alam semesta. Mau nggak ibu sinyal tubuh ibu itu yang sangat-sangat cepat membroadcast dan cepat mengakses? Mau kan? Justru itu makanya tadi kita disuruh wudhu, kita disuruh sholat supaya sinyal ini panjang. Yang penting atur aja ngomongnya gitu ya, paham ya? Apalagi yang bisa bikin puasa? Orang lagi saum itu panjang sinyalnya, makanya mengapa pas lagi kita puasa dilarang ngomong yang jelek, karena itu cepet banget ditarik. Lagi puasa julid terus kita ngomong terus kejelekan orang, itu makin ditarik gitu, ya, tarik. Walaupun sebetulnya omongan positif dengan omongan negatif lebih cepat omongan positif yang terbroadcast daripada negatif. Kenapa? Allah Ta'ala tahu kita ini manusia yang suka khilaf. Kita juga manusia yang perlu juga curhat. Maka omongan negatif kalau cuman baru satu kali, ya, kita ngomong negatif satu kali, dia belum terbroadcast. Tapi diomonginnya berulang kali dia terbroadcast. Ya, kenapa? Karena Allah tahu kita perlu juga curhat. Ibu datang ke rumah sakit, datang ke dokter, terus dokter tanya, ibu bagian mana tubuhnya yang sakit? Ibu begini, maksudnya Bu, saya nggak boleh ngomong negatif terhadap tubuh saya. Nah, saya tanya, ibu kan datang ke rumah sakit, datang ke dokter, bagian tubuh mana ibu yang sakit? Nah, ngapain ibu kesini? Jadi kita memang dibolehkan curhat. Pak dokter, dada saya sakit tadi pagi, nyeri banget. Oke ibu, apa lagi? Saya keringat dingin Bu, ya, keringat bercucuran. Oh, itu tanda-tanda serangan jantung. Jadi boleh juga Bu, tapi nggak perlu diulang-ulang. Sudah ibu diobatin dokter, ibu sampai di rumah masih juga gitu, ya, datang ke tetangga, dada saya tuh loh sakit, nyeri sampai keringat dingin. Datang lagi ke tetangga sebelah, dada saya sakit, nyeri. 3 kali ibu datangin tetangga yang keempat tambah sakit dada ibu. Karena kesempatan untuk curhat udah lewat, udah diobatin juga. Paham sampai sini ya Bu? Nah ini.